100 program aksi nyata. 1. Bayar tunggakan listrik agar tidak diputus. 2. Sediakan air bersih di daerah kekeringan. 3. Perbaiki rumah warga yang hampir roboh. 4. Biaya pendidikan anak putus sekolah. 5. Bantu biaya melahirkan ibu tidak mampu. 6. Sediakan sembako rutin bagi lansia sebatang kara. 7. Bantu biaya transportasi warga yang harus kontrol rutin ke rumah sakit. 8. Bantu biaya pemakaman warga miskin. 9. Bantu renovasi kamar mandi warga agar layak pakai. 10. Fasilitasi pembuatan KTP KK untuk warga tanpa identitas. 11. Bayarkan tunggakan BPJS agar bisa digunakan kembali. 12. Bantu warga yang kehilangan mata pencaharian karena bencana. 13. Fasilitas modal usaha untuk pedagang kecil. 14. Sediakan gerobak jualan gratis bagi yang ingin usaha. 15. Bantu penyambungan listrik warga yang belum teraliri. 16. Bangun posyandu dan bantu operasionalnya. 17. Fasilitasi pelatihan keterampilan kerja untuk pengangguran. 18. Sediakan layanan antar obat gratis untuk warga miskin. 19. Perjuangkan hak warisan anak yatim yang dirampas. 20. Bantu korban KDRT untuk perlindungan hukum dan tempat tinggal. 21. Bantu warga dengan disabilitas mendapat alat bantu seperti kursi roda. 22. Perjuangkan rumah layak bagi janda miskin dengan anak kecil. 23. Bangun jalan setapak di daerah terpencil. 24. Fasilitasi akses internet gratis di kampung untuk pendidikan. 25. Bantu anak yatim piatu untuk melanjutkan sekolah sampai kuliah. 26. Adakan pengobatan gratis keliling kampung. 27. Perjuangkan warga korban PHK untuk dapatkan pesangon. 28. Sediakan sarana belajar anak-anak seperti meja belajar, buku, dan lain-lain. 29. Sediakan air galon isi ulang gratis untuk RT miskin. 30. Bantu warga yang kehilangan HP atau alat kerja digital untuk digantikan. 31. Fasilitasi hukum bagi warga yang dipenjara karena difitnah. 32. Bantu biaya pernikahan sederhana warga yang tak mampu. 33. Bantu warga mendapatkan pupuk atau alat tani gratis. 34. Bantu dapur umum saat bencana. 35. Sediakan ambulans gratis. 36. Bantu warga yang kehilangan rumah akibat konflik. 37. Bangun perpustakaan mini di kampung-kampung. 38. Bantu warga yang dikejar rentenir untuk restrukturisasi utang. 39. Fasilitasi bantuan kursus mengemudi gratis agar bisa kerja. 40. Sediakan alat bantu dengar untuk lansia. 41. Sediakan wifi gratis untuk siswa belajar daring. 42. Bantu penyediaan lahan pekarangan produktif. 43. Bantu warga lansia tanpa keluarga untuk pengasuhan. 44. Fasilitasi operasi katarak gratis. 45. Bantu biaya khitan anak-anak dari keluarga miskin. 46. Sediakan seragam dan sepatu gratis bagi siswa kurang mampu. 47. Sediakan tempat sampah dan edukasi kebersihan lingkungan. 48. Fasilitasi pembuatan akta kelahiran anak-anak. 49. Bantu warga korban kebakaran. 50. Bantu warga mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuannya. 51. Fasilitasi warga untuk jualan online lewat pelatihan digital. 52. Sediakan tenaga pendamping hukum gratis. 53. Bantu pembangunan jembatan desa. 54. Fasilitasi alat bantu jalan untuk penderita stroke.
55. Bantu penyambungan air PDAM ke rumah warga. 56. Sediakan tabungan pendidikan anak miskin. 57. Fasilitasi layanan antar jemput lansia ke puskesmas. 58. Bangun musola atau tempat ibadah sederhana. 59. Bantu korban perundungan untuk bangkit dan pulih. 60. Bantu warga agar dapat hak atas tanah yang diserobot. 61. Fasilitasi kegiatan olahraga warga, bola voli dan lain-lain. 62. Bantu ibu-ibu dengan pelatihan keterampilan menjahit atau memasak. 63. Bantu anak-anak korban broken home untuk konseling. 64. Sediakan bibit gratis untuk petani. 65. Bantu warga korban pemutusan sepihak kontrak kerja. 66. Bantu warga yang terkena PHK karena difitnah. 67. Sediakan makanan sehat gratis bagi balita stunting. 68. Bantu renovasi pos ronda dan balai warga. 69. Fasilitasi warga yang ingin mondokkan anaknya. 70. Bantu bekerja informasi yang kehilangan alat kerjanya. 71. Bantu warga membuat lubang resapan air untuk cegah banjir. 72. Bantu pasang lampu jalan di daerah gelap dan rawan. 73. Bantu anak-anak yang alami kekerasan untuk perlindungan. 74. Bantu istri TKI yang ditinggal tanpa nafkah. 75. Bantu penyandang disabilitas membuka usaha mandiri. 76. Fasilitasi program makanan bergizi untuk anak sekolah. 77. Sediakan tempat cuci tangan dan sabun di lokasi umum. 78. Bantu siswa yang tidak punya HP atau kuota untuk belajar. 79. Fasilitasi rencana kampung agar tidak terjerumus narkoba. 80. Bantu warga yang tak punya kendaraan saat kondisi darurat. 81. Sediakan layanan edukasi hukum dan hak-hak warga. 82. Bantu kelompok nelayan kecil dengan alat tangkap murah. 83. Bantu warga urus pensiun yang tertahan birokrasi. 84. Fasilitasi pembentukan koperasi warga. 85. Sediakan ruang berkumpul remaja agar ada kegiatan positif. 86. Bangun tempat bermain anak-anak yang aman. 87. Fasilitasi bantuan untuk keluarga dengan anak autis. 88. Bantu buruh kasar mengurus legalitas kerja. 89. Fasilitasi pemasaran hasil tani warga secara online. 90. Bantu pemasangan talud dan saluran air. 91. Bantu pencegahan DBD dengan penyemprotan gratis. 92. Bantu warga terkena musibah kecelakaan kerja. 93. Fasilitasi anak muda belajar komputer gratis. 94. Bantu warga yang ingin bertani tapi tidak punya lahan. 95. Bantu pembuatan IUMK, izin usaha mikro kecil. 96. Fasilitasi layanan KB gratis keluarga miskin. 97. Sediakan makanan sahur dan buka puasa saat Ramadan. 98. Bantu penyediaan kayu atau gas saat musim dingin. 99. Sediakan tenda darurat saat terjadi bencana. 100. Adakan program peluk warga. Kunjungan rutin menyapa warga miskin untuk dengar keluh kesah mereka langsung. Apakah kewajiban semua anggota atau cukup tim khusus? Idealnya gabungan. Semua anggota wajib peduli dan aktif secara moral dan politik.
Warga harus tahu bahwa siapapun anggota Surak Partai Suara Rakyat, dia bisa diandalkan. Jadi setiap anggota Suara Rakyat atau Surak semua bisa diandalkan. Tetapi pelaksanaan teknis dilakukan oleh tim khusus pelayanan rakyat atau tim Surak Rakyat. Anggotanya bisa relawan, kader, atau bagian dari sayap partai. Tim ini berperan seperti respon cepat, administrasi lapangan, pengantar bantuan, dan sebagainya. Struktur yang dianjurkan, tim inti Surak Rakyat, kabupaten atau kecamatan, koordinasi dan supervisi. Tim lapangan Surak Rakyat, kelurahan atau RT, eksekusi dan patroli. Anggota DPR atau DPRD dari Surak menyerap aspirasi dan menghubungkan ke kebijakan. 2. Patroli keluarga atau warga melapor. Ini digabungkan, gabungan proaktif plus responsif. Patroli proaktif, anggota Surak dan tim turun ke kampung, masjid, pos ronda, pasar, dan lain-lain. Warga merasa dilihat dan didengar. Mendata langsung kebutuhan tersembunyi. Pelaporan responsif, sediakan nomor hotline, WA center, posko pengaduan, bahkan aplikasi. Warga bisa melapor kapan saja dan di mana saja. Plus kampanye tagline, kami datang sebelum kalian memanggil. Kami mendengar bahkan saat kalian diam. Kami datang sebelum kalian memanggil. Kami mendengar bahkan saat kalian diam. 3. Kapan mulai diwujudkan? Setelah pemilu atau sejak deklarasi partai? Sejak deklarasi partai, bahkan sebaiknya sebelum itu pun sudah ada bentuk nyatanya. Kenapa? Kalau tunggu pemilu, rakyat menganggap ini hanya pencitraan. Kalau sejak awal ada aksi nyata, maka saat pemilu datang, rakyat tahu siapa yang benar-benar kerja. Contoh langkah, saat partai dideklarasikan dan langsung umumkan program Surak Rakyat, rekrut relawan dan bentuk tim dan mulai bantu warga. Dokumentasikan dan sampaikan ke publik dengan cara menyentuh. Kesimpulan. Format tugas. Elemen jawaban Surak, siapa yang bertugas? Semua anggota. Jadi semua anggota harus bisa diandalkan. Dan ketika ada pelaporan, semua bisa bekerja. Dan didukung tim khusus. Nah, tim khusus ini yang akan menyempurnakan pekerjaan. Cara menjangkau warga, patroli dan pelaporan, dua-duanya jalan. Jadi sebelum dideklarasikan partai, setelah ada anggota sudah melaksanakan program ini bagi yang mampu, anggota yang mampu. Bagi yang belum mampu, anggotanya tunggu sampai mampu. Jadi sebelum dideklarasikan partainya, mulai perekrutan anggota, keanggotaan, dan anggota yang udah jadi, udah mulai melakukan program ini, 100 program aksi Partai Suara Rakyat atau Surak. Jadi jangan tunggu pemilu. Kita akan melakukan hal ini, 100 program aksi nyata ini tanpa batas waktu. Sampai kemakmuran, keadilan seluruh rakyat bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia tercapai. Jadi sampai sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai.